Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Suci Saifiani dari Ekonomi Syariah. Nah, di sini aku mau ngejelasin gimana sih zakat dan wakaf bisa jadi mesin kemandirian ekonomi umat. Oke, kalian pernah nggak sih mikir kalau zakat dan wakaf itu sebenarnya cuma buat ibadah sosial aja? Atau bahkan cuma buat nuntasin kewajiban karena ada di rukun Islam? Nah, lewat video ini aku mau ngajak kalian buat lihat sisi lain yang lebih menarik dari zakat dan wakaf. Karena dua instrumen ini tuh bukan cuma soal berbagi aja, tapi bisa banget jadi langkah strategis yang berdampak besar untuk masyarakat. Nah, zakat itu kan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk berbagi sebagian hartanya kepada yang berhak. Tujuannya bukan cuma untuk ibadah aja, bahkan lebih daripada itu. Nah, sedangkan wakaf itu penahanan harta, contohnya bisa tanah, bangunan, bahkan uang yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan banyak orang. Pokoknya sih nggak boleh dijual, tapi manfaatnya bisa terus mengalir. Nah, pasti kalian bertanya, emang zakat dan wakaf bisa ngaruh apa sih ke ekonomi? Jawabannya itu ngaruh banget loh teman-teman. Karena lewat zakat dan wakaf, pemerataan ekonomi bisa terjadi, fasilitas publik bisa dibangun, bahkan peluang kerja bisa tercipta. Nah, supaya pemanfaatannya lebih terarah, zakat dan wakaf ini dibagi jadi dua model, yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif, itu bantuannya langsung, cepat, tapi jangkanya itu pendek. Sedangkan produktif, itu dikelola biar dapat hasil, terus efeknya terus menerus dan jangka panjang. Nah, pertama kita bahas dari zakat terlebih dahulu. Ada yang namanya zakat konsumtif, biasanya berupa bantuan kayak sembako, santunan, biaya kesehatan, atau bantuan sekolah. Penting buat kondisi darurat, tapi jelas habis dapat bantuan selesai. Nah, sedangkan zakat produktif punya tujuan jangka panjang. Zakatnya disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kerja, yang harapannya usaha ini bisa mandiri dan punya penghasilan tetap. Nah, kalau wakaf konsumtif biasanya itu berupa aset wakaf yang bisa langsung dipakai masyarakat, kayak masjid, sekolah, jembatan, ataupun lainnya. Nah, kalau wakaf produktif itu yang dikelola dan bisa menghasilkan, kayak tanah wakaf yang dijadikan kebun ataupun wakaf uang yang diinvestasikan gitu. Jadi emang benar-benar bisa bermanfaat gitu. Wakaf tuh bisa bertahan sampai generasi berikutnya. Ada lagi yang nanya kayak, terus bisa nggak zakat dan wakaf disatukan biar dampaknya lebih besar? Ya, jawabannya pasti bisa banget, dan ini malah udah banyak yang dicoba gitu. Saya kayak ada gedung wakaf yang dijadiin pusat pelatihan UMKM, dan zakatnya dipakai buat biaya pelatihan dan ngasih modal usaha ke pesertanya. Nah, tanah ataupun tanah wakafnya dijadiin kebun produktif, lalu zakat yang dipakai buat operasional awal itu ngasih upah gitu untuk para pekerja yang dulunya mustahik. Jadi antara fasilitas dan pemberdayaan bisa jalan bareng, terus efeknya bahkan jauh lebih besar. Kalau dikelola dengan profesional dan transparan, zakat sama wakaf itu bisa gede banget loh. Jadi ya kalau dilihat tantangannya ya gimana cara kita ningkatin literasinya, kepercayaan, bahkan kreativitas pengelolanya. Jadi intinya, zakat dan wakaf itu bukan cuma soal menunaikan ibadah, tapi tentang bagaimana kita bisa menciptakan perubahan sosial. Yang konsumtif penting buat kebutuhan mendesak, sedangkan produktif penting buat masa depan. Kalau keduanya bisa disinergikan, pasti dampaknya luar biasa banget dong. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Makasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru buat kalian semua.